Shalom, jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi, dilaksanakan hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat Eka untuk mendukung sosial media kami dengan cara like dan subscribe di sosial media kami GBT Eklesia. Demi kenyamanan bersama, kami mohon seluruh jemaat Eka untuk mematikan atau memposisikan ponsel dalam keadaan silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Boleh lambaikan tangan yang mau datang ke Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih sapa kanan kirinya. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan Yesus dengan penuh kerinduan dalam hati. Dia Tuhan yang setia, hanya padanya kita dapat bersandar, hanya Dia yang dapat kita andalkan. Mari kita datang kepadanya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dari awal dengan penuh kerinduan kepada Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia,
Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang benar Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang kami andalkan, hanya Engkau Tuhan yang kami percaya Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami penghiburan dan kedamaian dalam hati kami. Engkau Tuhan yang kami rindu Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Mari kita sama angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita pujikan Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia, mari kita berworship sama-sama. Kita angkat haleluya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau Tuhan memberikan kekuatan hati kami. Glory, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami datang Tuhan dengan kerinduan. Haleluya, Yesus, kami menyembah Engkau. Haleluya, ya na 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 men, ya raba 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 raba. Haleluya, hadirlah di sini Tuhan Yesus. Jama setiap hati kami, kami rindu hanya untuk memuji dan menyembah Engkau Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya Kaulah Tuhanku, satu-satunya Kaulah Tuhanku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita lebih dalam lagi, angkat pujian ini kepada Yesus. Yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Saya persilahkan Pak Yu membawa kita dalam doa. Kami datang bersama kepadamu Bapa. Kami merendahkan hati dan diri kami kepadamu, karena kami percaya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang menyapa kami akan memberikan kekuatan dalam hidup ini, sehingga kami boleh melangkah terus di dalam Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan dan merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya Bapa, kami mau serahkan ibadah kami, awal, pertengahan, sampai akhirnya dalam penyertaan Tuhan. Biarlah Engkau yang berkuasa, Engkau yang hadir, Engkau memenuhi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memfokuskan semuanya untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami serahkan semua pelayan-pelayan-Mu, semua sidang jemaat-Mu. Siapkan hati kami, sehingga benar-benar kami Tuhan boleh benar-benar memuji, memuliakan, dan merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya katakan amin. Yang mau lagi memuji Tuhan katakan haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian dan penyembahan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Oh, oh. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, oh, oh. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaan. Mari kita sama-sama. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku.
bangkit berdiri, kita angkat satu pujian kita lagi kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari lebih lagi angkat pujian kita dari awal. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jemaat dipersilakan kembali duduk. Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Dia menjadikan kita selalu indah dalam hidup kita. Mari kita datang dengan penuh kerinduan lagi kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau menjadikan kami indah Tuhan dalam hidup kami. Setiap kami yang datang rindu kepada Engkau, Engkau pasti jadikan kami indah. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup
mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yang kerindu kepada Tuhan Yesus, pasti kita datang untuk memuji dan menyembah Dia. Dia mendengarkan suara-suara kita dan hati kita. Yang datang kepada Dia pasti lebih didengarkan Dia. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Mari kita lebih lagi angkat pujian ini kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi Yesus. Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata. Bagaikan permata Tuhan Yesus yang begitu murni. Kau juga Tuhan memurnikan setiap hati kami, menjadikan hati kami indah. Yang kami datang Tuhan dengan penuh kerinduan kepada Yesus. Tercurah bagiku, terima kasih Tuhan, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Yesus. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Berkati setiap pikiran pendengaran kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Saya persilahkan Bu Grace untuk bawa kita dalam doa firman Tuhan. Berdiri bersama.
Mari kita masuk di dalam doa. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan. Engkaulah permata hatiku. Engkaulah yang menjadikanku indah dari hari ke sehari, supaya kami boleh menjadi semakin serupa dengan gambar-Mu. Ada banyak hal di dunia ini Tuhan, yang berusaha melunturkan gambar Allah itu dalam hidup kami. Ada godaan-godaan duniawi yang ingin menjauhkan kami dari Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan, kami mau fokuskan hati dan pikiran kami. Biarlah sebentar ketika firman-Mu disampaikan, benar-benar Tuhan kami boleh mengenal isi hati Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami membuka hati kami. Kami mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja dan memenuhi setiap kami, menguasai hati dan pikiran kami, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditabur boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami panjatkan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Masa hari-hari ini adalah kita memperingati yang namanya masa Adventus, yaitu minggu-minggu penantian, ya. Penantian yang penuh harap akan kedatangan Kristus. Baik itu dalam peringatan Natal yang merupakan kedatangan Kristus yang pertama, maupun dalam kedatangan Kristus yang kedua kalinya nanti. Nah, bagaimana sikap kita dalam menantikan kedatangan Kristus tersebut? Kalau kedatangan Kristus yang pertama yang kita kenal dengan Natal, itu selalu kita peringati dengan suasana yang penuh sukacita, dengan penuh kemeriahan, dengan banyak hiasan-hiasan pohon Natal dan sebagainya. Seluruh dunia ikut merayakan, bahkan orang-orang yang di luar Tuhan pun ikut merayakan. Mereka ikut berbahagia karena mereka bisa mendapatkan keuntungan dari barang-barang yang mereka jual. Nah, tapi bagaimana dengan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Bagaimana sikap kita? Apakah kita akan menantikannya dengan penuh kerinduan seperti ketika kita menantikan Natal? Ataukah mungkin sebaliknya, banyak orang yang merasa cemas dan takut, ya, ketika membicarakan tentang kedatangan Kristus yang kedua. Dalam sebulan terakhir, bulan November, kita sudah berbicara tentang akhir zaman. Bahkan dalam ibadah Dopafis, tiap kali kita kupas satu persatu, apa sih yang dimaksud akhir zaman, apa sih bedanya dengan zaman akhir, siapakah itu antikristus, bagaimana, kapan itu Tuhan akan datang kembali, ada banyak pandangan-pandangan teologis yang berbeda. Nah, kita pelajari satu persatu sehingga kita boleh mendapatkan gambaran, kira-kira seperti apa akhir zaman itu akan terjadi. Tanda-tanda apa yang menyertai. Nah saudara, banyak orang yang merasa cemas, merasa takut. Kenapa? Karena mereka salah fokus. Mereka terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya berupa penghakiman, penderitaan, aniaya, atau merasa tidak siap ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya.
Padahal Tuhan Yesus mengundang setiap kita untuk menantikan kedatangannya dengan sukacita, dengan keyakinan teguh, bukan dengan ketakutan. Nah, itu sebabnya kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 kita baca mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Ya, kita akan baca ayat ini sama-sama ya, supaya kita memahami apa sih janjinya Tuhan Yesus kepada kita semua. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Saudara, apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus? Tuhan mengatakan jangan gelisah. Jangan gelisah hatimu. Ketika kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, seringkali banyak orang yang gelisah, takut, khawatir. Ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, yaitu Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan, yang dijanjikan dalam ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku itu ada banyak tempat tinggal. Aku sudah pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Ketika aku akan datang kembali nanti, rumahmu sudah jadi. Ini janji Tuhan, saudara. Tetapi seringkali kita, anak Tuhan, kadang-kadang meragukan. Kadang-kadang tidak yakin apa benar ya atau tidak. Saudara, kalau saya boleh mengilustrasikan bagaimana seorang anak kecil, dia menanti dengan penuh kerinduan kepulangan ayahnya. Ketika ibunya mengatakan, ayahmu sebentar lagi akan pulang, nak. Ya, kebetulan ayahnya ini sedang bepergian dari luar negeri ya, ke luar negeri dan sudah lama enggak pulang-pulang ya. Nah, anak ini ketika diberitahu bahwa ayahnya akan pulang, ya, dia setiap hari nungguin ayahnya, ya, di jendela dia melihat keluar, kapan ya ayahku pulang? Dia membayangkan ayahnya turun dari mobil bawa koper besar yang penuh dengan oleh-oleh. Tetapi dia tidak merindukan oleh-olehnya. Yang walaupun sebagai anak kecil dia senang kalau diberi oleh-oleh. Tetapi yang paling dia rindukan adalah sosok ayahnya. Ayah yang penuh kasih, yang bisa memberikan sukacita ketika ada bersama dengan dia, yang bisa memeluk dia dengan hangat. Itu yang dia rindukan. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Apakah sikap kita akan seperti anak kecil itu yang penuh dengan kerinduan menanti kapan ya Tuhanku datang? Kapan ya mempelai laki-laki itu akan menjemput aku sebagai mempelai wanitanya? Kapan itu terjadi? Tetapi banyak orang yang salah fokus, sehingga kadang-kadang mereka berharap Tuhan Yesus jangan cepat-cepat datang dulu ya, aku belum siap. Tuhan jangan cepat-cepat datang, aku belum menikmati dunia ini. Belum bisa aku puas dengan kenikmatan dunia ini, jangan cepat-cepat datang, kalau bisa nggak usah datang sekalian deh. Bukankah itu yang sering terjadi? Mengapa banyak orang takut dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kedatangan Tuhan itu ada dua macam, saudara. Yang pertama, bisa secara mikro, yaitu kedatangan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita.
ketika Tuhan menjemput kita, kita dipanggil pulang, meninggalkan dunia ini untuk pergi bersama dengan Dia. Atau yang kedua adalah kedatangan Tuhan secara makro, secara besar-besaran, secara universal, yaitu ketika Dia datang di atas awan-awan dengan semua malaikat-malaikatnya dan orang-orang kudusnya menjemput kita. Itulah kedatangan Tuhan yang kedua. Tetapi banyak orang merasa takut ketika menanti kedatangan Tuhan. Kenapa? Pertanyaannya. Mengapa? Yang pertama mungkin disebabkan karena dia merasa takut bahwa dosanya itu masih banyak, masih belum diampuni. Dosanya itu hidupnya belum kudus dikatakan. Dan dia masih bergumul dalam dosa. Itu sebabnya dia tidak siap. Jangan Tuhan, jangan cepat-cepat. Sayang ini, eman-eman ini, dosaku ini masih aku nikmati loh, masih enak loh. Jangan cepat-cepat datang dulu Tuhan. Walau dia tahu bahwa dosa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba saudara tanya kepada orang yang kecanduan narkoba. Kalau ditanya, mau nggak lepas? Mau nggak bebas? Nggak nyandu lagi? Pasti dia mengatakan, enggak. Lebih enak yang seperti ini. Ya nggak usah nyandu lah, ngerokok aja ya. Saudara yang ngerokok pasti tahu. Kalau saudara ditanya, saudara mau lepas dari rokok? Enggak ya, itu ada yang ngomong itu sudah jawab itu. Enggak katanya. Nah, bukti kan? Eman, sayang ini enak, masih tak nikmati loh. Kok mau dilepas gimana sih Bu Kris? Nah, saudara, itulah buktinya. Seringkali dosa itu menyenangkan dan dinikmati. Walaupun kita tahu itu salah. Walaupun kita tahu itu dosa. Tapi sayang, masih dieman-eman ya. Itu seolah-olah sudah jadi darah daging kita. Sulit untuk melepaskan. Ingat, orang yang tidak siap. Orang yang tidak mau melepaskan hal-hal yang membelenggu hidupnya, yang duniawi. Dia tidak siap untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mengapa banyak orang takut? Karena ada ketidakpastian tentang akhir zaman itu seperti apa. Kalau saudara baca gambaran di dalam Alkitab, khususnya di kitab Wahyu, ya, seringkali orang membayangkan hal-hal yang mengerikan. Apa yang akan terjadi di dalam dunia ini nanti? Sekarang aja kalau kita dengar berita, wah kemarin aja hujan derasnya kayak gitu ya. Banjir bandang di Malang Selatan. Mengerikan kalau lihat ya. Kemarin Bu Ina yang kirim videonya di grup. Waduh. Belum lagi di Malang ini juga pohon besar tumbang. Ada yang tewas. Loh, ini masih baru permulaan. Ini masih pendahuluan saudara. Nanti akan datang, akan lebih banyak lagi dan lebih dahsyat lagi apa yang terjadi. Ada gempa bumi, ada wabah penyakit, ada bahaya kelaparan, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang aja kita udah ngeri, apalagi nanti. Jadi itu sebabnya mengapa banyak orang takut ketika mendengar tentang kedatangan Tuhan. Yang ketiga, mengapa orang takut? Karena mereka khawatir akan kehilangan kontrol atas hidupnya. Kedatangan Tuhan itu diartikan seperti akhir dari kenyamanan hidup, dari keamanan hidup. Orang sewaktu-waktu bisa kehilangan rumah, kehilangan harta, bahkan kehilangan nyawa, ya. Yang paling sudah kita rasakan sendiri ketika COVID yang lalu. Tadinya masih segar, bugar, sehat, masih muda,
karirnya masih sedang di puncak-puncak, tiba-tiba dalam sekejap dikatakan dia sudah meninggal karena COVID. Itu baru permulaan. Nanti akan lebih lagi. Nah, saudara, inilah yang menyebabkan mengapa orang seringkali merasa takut. Dia tidak bisa mengontrol hidupnya. Dia akan kehilangan kenyamanan dan keamanan dalam hidupnya. Dia tidak bisa lagi mengendalikan apa yang sudah dia planning jauh-jauh hari. Kayaknya akan semuanya sia-sia karena bisa berubah dalam sekejap. Kemarin di dalam Dopafis sebulan yang lalu kita belajar tentang apa sih bedanya antara akhir zaman dengan zaman akhir. Bagaimana ketika kita menghadapi masa kesusahan yang besar atau aniaya atau yang disebut dengan tribulasi. Apa tanda-tandanya? Ya, walaupun ada beberapa pandangan yang berbeda. Ada pandangan yang mengatakan nanti sebelum masa kesusahan besar itu terjadi, orang-orang percaya sudah diangkat naik lebih dulu sehingga tidak merasakan. Wah, enak kalau kayak gitu, saya juga mau. Tapi ada pandangan yang lain mengatakan enggak. Anak-anak Tuhan juga ikut merasakan, ikut menderita. Tapi mereka diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bertahan. Itu pandangan yang kedua, ya. Ada yang disebut primil, ada yang disebut amil, dan ada yang disebut postmil. Ya, saudara nggak perlu pusing, tetapi saudara perlu tahu aja. Nah, yang perlu kita tahu, apa yang akan terjadi ketika masa aniaya yang penuh dengan penderitaan itu terjadi. Apa tanda-tandanya? Ya, Jumat lalu kita sudah bahas yang pertama adalah akan muncul yang namanya antikris. Itu adalah sosok yang spesifik. Dia akan muncul dan berkuasa. Coba kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 hingga ayat yang keempat. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 mengatakan, janganlah kamu memberi diri disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Siapa yang disebut manusia durhaka ini? Inilah antikris. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Dia akan menempatkan dirinya sebagai Allah. Bahkan dikatakan ia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Jangan kaget kalau dia ada di gereja, di bait Allah. Dan berikutnya, ya sampai di situ aja ya, ayat 3 dan 4. Kemudian kita baca Wahyu 13 ayat yang ke-7. Wahyu 13 ayat yang ke-7 dikatakan, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Ingat, orang-orang kudus, umat Tuhan akan diperangi. Dan untuk mengalahkan mereka dan dikalahkan. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi apa artinya? Kita ikut mengalami loh saudara. Enak kalau kita langsung diangkat tidak ikut mengalami ini. Enak. Tapi di sini dikatakan kita ikut mengalami. Ya, di bait Allah, umat Tuhan. Ya walaupun ada yang mengatakan itu umat Tuhan yang ketinggalan. Ya terserahlah ya. Tapi mari kita belajar, ketika hal itu terjadi, sosok yang ingin meninggikan diri dan disembah sebagai Allah, bahkan dia duduk di bait Allah, menjadi pemimpin gereja, dan dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Dia diberi kuasa untuk memerangi umat Allah dan mengalahkan mereka. Nah, saudara, ini bukti bahwa Tuhan tidak memberikan kita jaminan bahwa kamu tidak akan merasa sakit, kamu tidak akan menderita selama di dunia ini. Kita akan merasakan. Tapi jangan khawatir. Karena pada saat itu juga Tuhan akan mengutus saksi-saksinya untuk menguatkan umat Tuhan. Ya, 2 saksi yang akan dikirim oleh Tuhan. Ya, di dalam Alkitab juga dikatakan, itulah yang akan menguatkan orang-orang Kristen untuk bertahan.
Dan tanda-tanda berikutnya akan terjadi bencana alam yang besar-besaran dan sengsara yang hebat dikatakan. Ya, bahkan di dalam Wahyu mulai pasal 6 sampai ayat yang pasal 16 kalau saudara baca, bumi ini akan dihakimi melalui pembukaan 7 meterai, kemudian ada 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Nah, bahkan dikatakan ketika hal ini terjadi, tidak ada orang yang bisa tahan menghadapi semua siksaan ini. Itu sebabnya di dalam Matius 24 ayat 21 hingga ayat yang ke-22 dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan saudara dan saya, waktu itu akan dipersingkat. Kita akan merasakan penderitaan tapi tidak lama, karena orang-orang pilihan itu. Jadi itu sebabnya saudara, kita tidak perlu takut. Walaupun ini sangat mengerikan. Terus gimana caranya? Gimana caranya kita bisa menanti tanpa rasa takut? Bahkan ketika itu terjadi di tengah-tengah ketidakpastian dunia dan di tengah-tengah kesengsaraan besar tersebut. Yang pertama ingat, percaya janji Yesus. Ya. Nggak perlu ditampilkan semuanya dulu, nggak apa-apa, nggak usah ditampilkan dulu. Percaya janji Yesus seperti yang kita baca di dalam Yohanes 14 tadi ya, ayat 1 sampai 3, dikatakan jangan gelisah ya. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, itu janjinya Tuhan. Ingat janji Tuhan, ketika kita mengalami aniaya, sengsara, penderitaan di dunia ini, ingat. Jangan takut, jangan gelisah. Karena ada janji Allah yang pasti akan digenapi. Yang tidak mungkin Tuhan tidak menepati janjinya atau lalai menepati janjinya. Ada tempat yang sudah disiapkan bagi kita. Ketika kita harus mati meninggalkan dunia ini, sudah ada tempat kita di sana. Tempat yang jauh lebih indah, yang jauh lebih mulia, yang sedang menunggu kita. Jadi ngapain kita takut? Ya. Kita tidak menantikan seorang hakim yang kejam, tetapi seorang juru selamat yang penuh kasih. Dan jika kita percaya kepadanya, penantian ini bukan sebagai sebuah beban yang berat, tetapi kita menantikannya dengan penuh kerinduan. Bahkan kalau bisa, lebih cepat saya mati lebih baik. Kalau bisa. Ketika sengsara itu terjadi. Nah saudara, sebagaimana tadi ilustrasi di awal, bagaimana seorang anak yang menunggu kepulangan ayahnya dari luar negeri itu, dia menunggunya dengan penuh kerinduan, dengan penuh harapan, karena dia tahu bahwa sebentar lagi ayahnya datang dan dia akan dipeluk, dia akan diberi hadiah. Demikian juga ketika Tuhan Yesus datang, dia akan membawa hadiah kepada kita sebagai orang percaya, yaitu kehidupan yang kekal bagi orang yang setia menanti dengan iman. Yang kedua, bagaimana kita bisa menanti tanpa rasa takut? Yang kedua adalah ketika kita menanti itu bukan menantinya secara pasif, tetapi secara aktif. Gimana caranya menanti secara aktif? Menanti secara aktif artinya kita menanti dengan hidup yang kudus, memelihara hidup yang kudus dan penuh kasih. Coba kita baca 2 Petrus 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Jadi
Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ingat, dunia akan hancur. Itu sebabnya dikatakan kita harus hidup dengan suci dan saleh. Kemudian, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi kalau kita hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan, kita itu mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Amin. Itu sebabnya menanti secara aktif itu berarti bukan cuma duduk manis, kemudian kita berpangku tangan, tapi kita dipanggil untuk hidup kudus dan bertekun dalam kasih. Dikatakan penantian kita itu adalah kesempatan kita untuk melayani, untuk memperbaiki ibadah kita kepada Tuhan, untuk bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang disebut dengan menanti dengan aktif. Gak cuman duduk manis, tapi saudara bekerja, melakukan sesuatu untuk Tuhan dan untuk sesama. Dan mempersiapkan diri kita. Gunakan waktu Advent ini untuk memperbaiki hubungan kita dengan seseorang yang mungkin sudah menyakiti hati kita, yang mungkin sudah mengkhianati kita. Pulihkan hubungan itu sebelum Tuhan datang kembali. Perbanyaklah tindakan-tindakan kasih, mengunjungi orang sakit, berbagi dengan orang-orang yang kekurangan, aktif di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Lakukan itu ketika saudara menanti dengan aktif, bukan menanti dengan pasif. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika kita menanti dengan tanpa rasa takut? Yang ketiga adalah hiduplah dalam sukacita dan keyakinan, bukan dengan ketakutan. Coba kita baca 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 9 hingga ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 11. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ingat, Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka Allah, tetapi supaya kita beroleh keselamatan. Ini janji Tuhan. Ini yang harus kita sikapi dengan sukacita dan penuh keyakinan. Yang sudah mati untuk kita ya, Tuhan yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Artinya entah kita itu masih hidup, entah kita sudah mati, kita tetap bisa hidup bersama dengan Dia. Dan yang dikatakan karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, saling menasihati dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi apa artinya hidup kudus? Hidup dengan sukacita dan keyakinan, bukan dengan ketakutan, yaitu ketika kita menggunakan waktu kita untuk saling menasehati satu dengan yang lain dan saling membangun supaya enggak ada yang imannya jeblok. Tapi biarlah ketika kita melihat ada seorang saudara kita yang sedang lemah imannya, kita angkat dia. Kita ajak dia kembali. Kita nasihati dia. Itulah yang harus kita lakukan di akhir zaman ini. Supaya kedatangan Tuhan semakin dekat. Waktu itu semakin dipersingkat. Sehingga aniaya itu juga semakin dipersingkat waktunya. Saudara, saya memberikan ilustrasi bagaimana ketika sepasang pengantin yang menantikan hari pernikahannya. Gimana rasanya kira-kira kalau saudara yang dulu, yang sudah pernah menikah, kira-kira ketika saudara menanti, kapan ya hari H
ketika waktunya itu tiba, ketika hari pernikahan itu tiba, bagaimana sikap saudara di dalam menantinya? Pasti saudara akan menantikannya dengan sukacita, dengan bahagia. Saudara menanti dengan penuh harap, saudara mempersiapkan hari itu untuk menjadi momen yang sangat-sangat indah, yang patut dikenang seumur hidup saudara. Itulah yang harus kita lakukan. Ketika kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, Dialah mempelai laki-laki, dan kita jemaat Tuhan, anggota umat Tuhan, ini sebagai mempelai perempuan. Kita akan menyambut dia ketika dia datang. Kita akan bertemu dengan dia di udara. Inilah saat yang penuh sukacita, saat momen yang membawa kebahagiaan. Disitulah kita akan bersukacita. Nah saudara, mengapa kita bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan? Apa rahasianya? Pertama, ingat bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dosa-dosa kita itu sudah diampuni oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tapi setelah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Jangan ditambahi lagi, jangan ditumpuk lagi. Minta ampun kepada Tuhan. Setiap kali kita berbuat dosa, segera minta ampun kepada Tuhan sebelum waktunya lewat. Ya, sebelum kedaluarsa, Tuhan sudah panggil kita duluan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka dikatakan, iya Tuhan adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah kita, kalau kita ngaku dosa-dosa kita, maka dikatakan dia akan mengampuni, dia setia, dia adil. Dan dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Itu sebabnya pegang ini. Jangan takut. Kalau saudara memang benar-benar mengaku dosa saudara dan sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan dan tidak mengulangi lagi perbuatan saudara yang berdosa. Saudara, dosa-dosamu sudah diampuni oleh pengorbanan Kristus. Yang kedua, bagaimana kita bisa bersukacita? Karena kita punya kepastian di dalam janjinya. Ya. Tadi dikatakan, aku sudah menyediakan tempat bagimu. Itu janji Tuhan, itu pasti. Bukan PHP, seperti janji-janji manusia pada umumnya. Cuma memberikan pengharapan-pengharapan palsu. Tapi janji Tuhan itu asli, bisa dipegang sampai kapanpun. Asal kita mau bertobat. Kita hidup baru di hadapan Tuhan. Itu sebabnya hiduplah dengan sukacita, dengan keyakinan, bukan dengan ketakutan. Ya. Nah, setelah kita tahu bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni, kita diberi janji oleh Tuhan akan hidup di surga bersama Dia selamanya, masihkah kita perlu khawatir lagi? Masihkah kita mempertanyakan, Tuhan kenapa sih kok aku masih menderita di dunia ini? Kenapa Tuhan, mengapa kok begini, mengapa kok begitu? Ingat, dalam Yohanes 16 ayat 33 Yesus berkata, dalam dunia ini kamu memang harus menghadapi penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Di dalam dunia ini tempatnya penderitaan, jangan takut, jangan heran, ya memang ini dunia yang sudah dikuasai oleh dosa. Itu sebabnya, tapi kuatkanlah hatimu, dikatakan aku telah mengalahkan dunia. Kapan? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Itu bukti dia sudah mengalahkan maut, di mana upah dosa adalah maut. Menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, bukan sebagai beban yang berat, tetapi menunggu itu adalah sebuah kehormatan.
Tugas kita tuh hanya satu, yaitu kita menjaga agar lampu kita itu terus menyala. Agar semangat pengharapan kita itu jangan sampai padam ketika pencobaan, kesulitan, masalah datang menimpa hidup kita. Saudara bisa bayangkan seorang penjaga mercusuar yang ada di tengah laut, ya. Nah, ini mercusuar yang ada di tengah laut. Mercusuar itu harus memberikan cahaya, ada lampu di atasnya sehingga kapal-kapal yang berlayar dia melihat, oh itu, lampu itulah, itu sebagai tanda sehingga menerangi daerah sekitarnya sehingga kapal-kapal itu bisa berlayar dengan aman. Ya, kalau lampu itu menyala. Nah, sebagai penjaga mercusuar, maka tugasnya adalah menjaga agar lampu itu tetap menyala. Itu sebabnya dia tidak boleh terus lalai dalam menjalankan tugasnya karena kapal-kapal itu bergantung pada cahaya untuk menemukan jalan. Ya, kalau ia lalai, hasilnya apa? Kapal-kapal bisa tabrakan, kadang-kadang bisa kena batu karang dan karam. Ya. Namun penjaga menara ini dia nggak pernah takut, dia selalu setia dalam menjalankan tugasnya setiap hari. Nah, begitu juga halnya dengan kita sebagai orang percaya. Dalam masa Adventus ini, kita ini adalah seperti penjaga mercusuar, saudara. Menjaga agar iman kita, agar pengharapan kita itu tidak sampai padam. Sehingga ketika Yesus datang kembali, dia mendapati kita sudah melakukan tugasnya dengan baik. Menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, supaya mereka tetap pada jalurnya yang benar. Saudara, ada satu ilustrasi video yang singkat yang bisa kita lihat sebentar. Bagaimana ada sebuah tugas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Tugas apakah itu? Tuhan berkata kepada seorang, apa kamu bisa menjaga tiang ini sampai aku datang kembali? Ketika orang melihat tiang ini, ada penunjuk arah di situ. Orang-orang tidak akan tersesat kalau mereka melihat tiang ini. Bisakah kamu menjaga? Orang ini mengatakan, jangan khawatir Tuhan, aku akan jaga tiang ini sampai engkau datang kembali. Sehingga orang-orang bisa tahu arah yang benar. Kemanapun engkau pergi, tetaplah taat, tetaplah setia. Walaupun ada angin yang menimpa hidupmu, tetap jaga tiang itu. Jangan sampai dia roboh. Ada saat-saat di mana semua berjalan dengan baik, dengan aman. Kita bisa tetap taat dan setia menjalankan tugas kita sampai Tuhan datang. Kita bisa menyembah dan memuji Dia. Tetapi ketika saat-saat angin ribut mulai menerjang, dan kita harus terus bertahan, mempertahankan agar tiang itu tetap tegak. Kadang-kadang kita terpental, kita jatuh, kita nggak kuat. Kita terkapar, tidak berdaya. Itu kadang-kadang terjadi dalam hidup kita. Tetapi segera ingat,
apa yang Tuhan pesankan. Tetap jaga tiang ini. Bangun kembali. Tegakkan kembali. Ingat tugasmu untuk menjaga tiang ini supaya jangan ada orang yang tersesat. Tetap setia, tetap taat sampai aku datang kembali. Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah Tuan atas hidupku. Aku akan terus melakukan tugasku, apapun yang terjadi. Dan ketika waktunya tiba, kita akan melihat Tuhan datang. Dia mengatakan, engkau adalah hambaku yang setia. Engkau sudah melakukan tugasmu dengan baik. Sabaslah engkau, hai hambaku yang setia. Engkau akan masuk di dalam kesukaan Tuhanmu di surga. Adakah kita masih bertahan untuk menegakkan tiang salib Tuhan itu sampai Tuhan datang kembali? Apakah kita mau bertahan walaupun angin badai menerpa hidup kita? Kita tidak goyah. Biarlah ini menjadi perenungan kita di dalam masa Adventus ini. Mari kita akan mengakhiri renungan kita dengan sebuah lagu. Ku akan tetap pegang salib Tuhan. Hidup yang putus asa mungkin saat ini sedang ada di antara kita, mengalami hidup yang merasa tidak berarti lagi. Jalan kita itu tanpa pengharapan. Tapi saat ini ada perjamuan kudus di depan kita. Tangan yang sudah berlubang dengan paku itu, yang sudah tercapik-capik di atas kayu salib. Saat ini kita peringati, kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Tetap pegang salib itu sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku.
pegang salib itu. Saudara, mungkin saat ini hidupmu sedang dilanda badai atau topan yang berat. Hanya Tuhan dan Engkau yang tahu. Tetapi tetap lakukan tugasmu sebagai penjaga mercusuar, sebagai penjaga tiang salib Kristus itu sampai Dia datang kembali. Maukah kau melakukannya dengan setia? Kita akan nyanyikan lagu ini dengan bangkit yang berdiri. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan. Ingat, ada tangan yang berlubang paku itu, tangan yang berlubang paku akan menjamah hidupmu menjadi baru, menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan aku yakin darah Yesus yang penuh kuasa, aku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib. Ku tetap pegang salib itu, Tuhan. Ku tetap pegang salib itu. Inilah yang menjadi doa kami bersama, ya Tuhan. Engkau sudah mengamanatkan kepada kami untuk terus berpegang pada salib itu, tidak goyah sampai Engkau datang kembali menjemput kami. Ingatkan kami ketika kami mulai goyah iman kami, ketika kami mulai lalai menjalankan tugas kami. Ingatkan kami, Tuhan, dengan penuh kasih, supaya kami kembali pada jalan yang benar, supaya kami bisa menanti kedatangan Tuhan dengan aktif, dengan penuh sukacita, penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami terus berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan sebentar kalau kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami layak menerima dan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Silakan duduk saudara. Sementara petugas akan mempersiapkan diri, kita akan nyanyikan lagu ini kembali. Hidup yang putus asa Tak berarti jalan tengah tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila jalan berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib. Ku tetap pegang salib itu Tuhan, sampai kapanpun. Ku tetap pegang salib. Sekali lagi katakan, aku akan tetap pegang salib-Mu. Ku tetap pegang salib itu. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus, karena perjamuan kudus ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Silakan jemaat mengangkat hosti di tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pernyataan berikut ini, aminkan dengan penuh keyakinan. Sebab yang saya ajarkan kepadamu itu, saya terima dari Tuhan Yesus sendiri.
bahwa ketika pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, ia mengambil roti, dan setelah ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita memakan bersama dalam iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan jemaat mengangkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan dia mengambil piala anggur lalu berkata, "Anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku." Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita meminum bersama-sama dalam iman. Saudara yang berterima kasih kepada Tuhan boleh mengangkat kedua tangan kita, saudara, di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kami supaya kami boleh terus menanti kedatangan Tuhan dengan iman yang teguh, dengan pengharapan, dengan sukacita. Karena kami percaya akan janji-Mu bahwa ketika Engkau datang menjemput kami pulang, rumah di sana sudah tersedia untuk kami. Walaupun ada banyak masalah, penderitaan, pencobaan yang mungkin akan menguji iman kami, tetapi kami akan terus pegang salib-Mu sampai akhir. Kuatkan kami dalam melakukan tugas ini. Biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati kami dan mengingatkan kami senantiasa ketika kami jatuh. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Yang sudah memberikan persembahan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu.
korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Saya persilakan Pak Yom bawa kita dalam doa berkat. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk suara hati-Mu yang Kau sampaikan kepada kami, bahwa Engkau berjanji Engkau akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput kami semua. Biarlah kerinduan itu ada dalam hati kami. Engkau menumbuhkan itu terus, sehingga kami terus-menerus boleh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Bapa. Karena kami tahu seringkali ada banyak gangguan, ada banyak, oh Tuhan, situasi-situasi yang membawa kami jauh daripada-Mu. Tapi Tuhan, saat ini kuatkan hati kami, karena kami yakin, kami percaya bilur-bilur-Mu, oh Tuhan, penderitaan-Mu di atas kayu salib sudah menghapuskan semua dosa-dosa kami. Itu sebabnya sekarang kami menjadi anak-Mu, dan kami saat ini datang bersama-sama membawa diri kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah persembahan kami, karena kami bawa dengan penuh hati, dengan penuh ucapan syukur. Jadikan ini suatu bau dupa yang harum, yang akan menyenangkan hati Tuhan dan membawa pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami juga masih teringat untuk beberapa saudara kami yang saat ini sedang terbaring lemah di rumahnya. Kami teringat untuk Ibu Susi, kami teringat untuk Bapak Jimmy Budiman, kami teringat untuk Bapak Yatno, kami juga berdoa untuk Ibu Winarti, kami juga berdoa untuk Cik Liu. Tuhan, Kau tolong, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Bersyukur untuk karya-Mu bagi Tante Gyok, Engkau akan menyempurnakannya. Demikian juga untuk Pak Hartono. Terima kasih Bapa. Kami teringat untuk anak Okta, kami teringat untuk anak Julita. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Marilah Tuhan, kasih karunia-Mu lengkap atas hidup mereka. Engkau menjamah mereka, sehingga mereka mau melihat ada anugerah Tuhan yang besar. Mereka diberi kekuatan, kesembuhan, dan boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan semua. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami boleh pulang dengan damai dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberi Tuhan katakan amin. Sebab Tuhan, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.
Sekali lagi katakan, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, berjaga-jaga, siap terus sampai kedatangan Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan.